Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah. Puji syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali kajian tafsir kita, masih di awal dari surat At-Taubah. Kita lanjutkan ayat ke-6 dan selanjutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa in ahadun minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalamallahi thumma ablighu ma'manah. Dzalika bi annakum qaumun la ya'lamun. Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun 'indallahi wa 'inda rasulihi إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يردونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة وأولئك هم المعتدون. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين ونفصل الآيات لقوم يعلمون. وإن نكثوا أيمانكم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانكم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah.
Wa in ahadum minal musyrikin istajara, dan jika seseorang dari orang musyrik itu meminta perlindungan kepadamu wahai Muhammad, minta suaka, keamanan kepadamu wahai Muhammad, fa'ajirhu, maka berilah hak amannya. Ini adalah salah satu di antara yang namanya prinsip dalam Islam. Ketika ada orang kafir meminta suaka, perlindungan dari umat Islam atau dari pemimpin Islam, maka hendaknya diberi hak suaka tersebut, hak perlindungan tersebut. Contoh, bisa jadi orang kafir tersebut datang ke negeri Islam untuk tujuan memberi apa? Menyampaikan sebuah surat kepada pemimpin umat Islam, atau untuk satu perdagangan, atau mungkin dia juru damai, atau yang lainnya. Dia masuk ke negeri Islam, maka apa? Maka diberi oleh negara Islam semua dia diberi perlindungan, maka apa? Maka selama masih dalam perlindungan tersebut, maka dia aman, tidak boleh diganggu. Jadi tidak boleh diganggu walaupun jelas-jelas itu orang kafir. Dan ini adalah prinsip Islam. Fa'ajirhu, maka berilah dia itu hak perlindungan, hatta yasma'a kalam Allah, hingga mereka atau agar mereka itu agar dia itu mendengar firman-firman Allah. Masuk ke negeri Islam supaya mereka itu tahu akan keindahan Islam, kebaikan Islam. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu mereka itu justru tertarik dengan Islam. Summa abalighu ma'manah, kemudian hantarkan dia pada tempat amannya. Artinya apa? Dilindungi selama masih dalam hak suaka tersebut. Dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka itu adalah kaum yang belum mengetahui. Sehingga apa? Biar tahu dulu dia. Jadi biar tahu dulu. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ini pernah namanya terjadi, begitu. Pernah terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana ada salah satu utusan dari Musailamah al-Kadzdzab, orang yang mengaku dirinya dari Bani Hanafiyah. Dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi Jadi mulai ketika Rasulullah sebelum wafat ini, namanya Musailamah ini sudah mulai dia mengaku dirinya sebagai seorang nabi, begitu. Maka apa? Maka suatu saat yang namanya ada utusannya Musailamah al-Kadzdzab, dia ngirim surat kepada Nabi Muhammad yang intinya bahwasanya Musailamah memproklamirkan dirinya sebagai seorang nabi. Begitu. Maka apa? Maka kemudian ketika Rasulullah SAW menghadapi utusan tersebut, ditanya oleh Rasulullah, atashhadu anna Musailamah Rasulullah, apakah kamu bersaksi bahwa Musailamah itu utusan Allah? Maka utusan tadi menjawab, qala na'am, iya. Maka apa kata Rasulullah? Rasulullah SAW mengatakan, laula anna rusul la tuqtal la darabtu unuqaka. Kalau bukan karena utusan itu tidak boleh dibunuh, kalau kamu bukan utusan tak penggal lehermu. Oleh Rasulullah nggak dipenggal, karena apa? Dia posisinya sekarang adalah utusan, dan itu harus dikasih haknya. Makanya Rasulullah SAW pada tahun 7 Hijriah, ketika beliau mengirim surat ke raja-raja yang ada di sekitarnya, Raja Kaisar, kemudian Raja Persia, kemudian Raja Mesir Mekaukis, dan raja-raja yang lain dan kepala-kepala suku disurati. Rasulullah SAW mengirim salah satu utusan ke Kisra, Raja Persia. Dan ketika itu yang namanya semuanya sepakat kalau utusan itu nggak boleh diapa-apain, begitu.
ketika Rasulullah SAW mengutus seorang sahabat untuk membawa surat ke Raja Kisra, Raja Persia. Raja Persia membaca surat tersebut langsung dirobek-robek. Ya, tidak hanya itu, utusannya Nabi pun adalah dibunuh. Ya, jadi dibunuh. Ini artinya sudah menantang perang. Makanya Rasulullah SAW ketika mendengar berita akan itu, maka beliau mendoakan, mazzakallahu mulkah, Allah mencapik-capik kerajaannya, wala kisra ba'dahu. Ya, kelak tidak akan ada Kisra setelahnya. Sampai sekarang, sampai hari kiamat gak akan muncul yang namanya Kisra ya di Iran, itu gak akan ada. Ya, kenapa? Udah dicapik-capik, pecah ya. Jadi kayak itu. Kemudian apa? Kemudian masuk wilayah Islam, kan gak begitu. Sehingga apa? Dari situlah nanti kemudian Rasulullah SAW itu sudah berazam, berniat akan memerangi Kisra. Yang itu nanti dibuktikan oleh pada zamannya mulai Abu Bakar, kemudian puncaknya pada kekhilafahan Umar bin Khattab. Jadi itu dihormati, ya, dan Islam sangat menghormati akan hal itu. Maka kayak namanya turis-turis dari turis asing datang ke Indonesia, itu dikasih perlindungan, nggak boleh kita ganggu. Jadi nggak boleh kita ganggu. Kalau andai kata mereka bikin ulah, cukup negara yang bertindak apa? Deportasi. Jadi deportasi. Karena apa? Karena dengan masuk itu diizinkan. Ketika diizinkan, maka apa? Ya kita harus menghormati itu. Ya, karena apa? Itu keputusan dari pemerintah. Walaupun pemerintah kita tidak menerapkan hukum Islam, semua kan gitu. Tapi tetap itu harus dihormati. Karena apa? Karena dari zaman dulu yang namanya orang dalam kondisi seperti itu, semuanya itu adalah punya hak untuk dilindungi, ya. Jadi kayak seperti itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kaifa yakunu lil musyrikina ahdun?" Bagaimana mungkin bagi orang-orang musyrik itu adalah perjanjian aman indallahi wa inda rasulih, di sisi Allah dan di sisi Rasulnya. Ya, jadi nggak mungkin ya, Allah Subhanahu wa taala membuat sebuah perjanjian, atau mungkin Rasul membuat perjanjian aman kepada orang-orang musyrik. Kenapa? Karena perilaku mereka itu jelas berseberangan dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu demi tegaknya kalimat tauhid di muka bumi ini. Kan yang begitu. Illal ladzina ahadtum indal masjidil haram, kecuali ya orang-orang yang mana kalian telah membuat perjanjian ya dengan mereka di dekat Masjidil Haram. Siapa? Orang-orang kafir Quraisy yang telah membuat perjanjian dengan umat Islam dengan perjanjian Hudaybiyah. Ya, dengan perjanjian Hudaybiyah. Itu masih dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu perjanjian antara ya istilahnya umat Islam yang diwakili oleh baginda Rasulullah SAW dengan tokoh Quraisy. Kan begitu. Famastaqamu lakum fastaqimu lahum. Selagi mereka itu masih tegak lurus di dalam ya perjanjian tersebut, artinya apa? Masih komitmen menjalankan isi perjanjian tersebut, fastaqimu lahum. Maka tegak luruslah kalian wahai umat Islam ya untuk menepati isi perjanjian itu dengan mereka. Kenapa? Karena prinsip Islam itu kayak seperti itu. Jadi kalau kita sudah mengadakan perjanjian, berjanji ya itu harus ditepati. Ya, kalau tidak itu mengingkari janji, itu ciri dari kemunafikan. Jadi ciri dari kemunafikan. Dan Islam tidak ya menginginkan itu. Walaupun itu dengan orang kafir, karena itu sudah terjadi perjanjian, ya sudah dihormati. Selagi mereka masih komitmen dengan isi perjanjian tersebut, ya umat Islam pun harus komitmen dengan isi perjanjian tersebut. Tidak boleh kita ingkari, kan begitu. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa. Berarti menunjukkan ya menepati janji ya itu adalah bagian dari ketakwaan. Bagian dari ketakwaan. Ya, jadi kayak kasih itu. Makanya kita ini jangan mudah berjanji. Ya, kenapa? Karena kalau Anda sudah berjanji harus ditepati. Sampai Anda janji kepada anak, ya, maka apa? Itu harus ditepati. Ya, selagi tidak menimbulkan kedzaliman. Ya kan begitu. Kalau itu adalah janji yang baik, ya Anda menjanjikan nanti kalau liburan ya jalan-jalan, ya kan itu.
itu harus Anda tepati. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu saat ada seorang ibunya Anas bin Malik. Ya, jadi ibunya Anas bin Malik. Suatu saat, jadi Anas bin Malik itu dipanggil oleh ibunya, "Wahai Anas, kesini, tak kasih kamu, ya, kamu tak kasih sini, ya." Kemudian Rasulullah nunggu-nunggu itu, dikasih bener enggak? Ya kan, bilang, ternyata dikasih beneran. Rasulullah kemudian beliau mengatakan, andai kata kamu ngomong tadi kok kamu enggak ngasih, maka sungguh kamu telah ingkar janji. Itu kata Rasulullah SAW. Ya, jadi apa? Jadi jangan sampai sudah menjanjikan mau diberi, ya harus kita beri. Itu harus komitmen sampai dengan anak kita sendiri. Rasulullah SAW sampai menegur, yaitu adalah ibunya Anas, ya, karena Anas itu dipanggil mau diberi sesuatu, ya kan itu, ya. Rasulullah nunggu-nunggu dikasih bener atau enggak, ternyata dikasih beneran, sehingga Rasul mengatakan, andai kata kamu tidak kasih maka kamu telah mengingkari janjimu, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, kaifa wa iyadharu alaikum, dan bagaimana mungkin, ya, ada perjanjian aman, ya, dengan orang-orang musyrik. Wa iyadharu alaikum, kalau mereka itu menang atas kalian, andai kata orang musyrik itu menang, ya, atas umat Islam, la yarkubu fikum illa wala dimmah, mereka itu tidak akan memperhatikan pada kalian kekerabatan dan tidak pula perjanjian. Jadi tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala memberikan perjanjian aman kepada orang kafir musyrik. Ya kan itu? Begitu pula Rasulullah. Kenapa? Karena andai kata kalau mereka yang menang, ya. Kalau andai kata mereka yang menang, maka apa? Maka mereka itu tidak akan yang namanya memperdulikan sanak kerabat mereka yang sudah muslim. Tetap mereka akan ibaratnya bantai. Kan begitu. Dan mereka pun tidak akan menjaga perjanjian tersebut. Makanya apa? Makanya ketika Rasulullah SAW, mereka itu, ya, orang kafir Quraisy dalam perjanjian Hudaibah tersebut, ya, gencatan senjata selama 10 tahun, di mana orang kafir Quraisy membuat klausul, salah satu isi perjanjiannya, suku manapun yang ingin gabung dengan Quraisy maka tidak ada yang boleh melarang. Begitu pula suku manapun dari orang Arab yang mau gabung dengan Nabi Muhammad, maka apa? Maka tidak boleh orang Quraisy melarang. Ya kan itu, diberi kebebasan. Yang mau mendukung Quraisy silahkan, yang mau mendukung, ya, Nabi Muhammad dan umat Islam silahkan. Kemudian tidak boleh mereka itu berperang. Yang menjadi pendukungnya Nabi Muhammad tidak boleh memerangi pendukungnya, ya, suku Quraisy. Begitu pula sebaliknya. Namun apa yang terjadi, ma'asyiral muslimin? Ya, perjanjian belum sekitar baru mau 1 tahun. Ya, pemuda-pemuda Quraisy, ya, itu sudah membuat provokasi. Sampai kemudian salah satu suku pendukung Quraisy diprovokasi, bahkan dipersenjatai oleh tokoh-tokoh Quraisy untuk menyerang suku yang mendukung, yaitu adalah ya, umat Islam. Akhirnya suku yang diserang tersebut yang mendukung umat Islam itu melapor kepada Nabi Muhammad. Maka disitulah kemudian Rasulullah SAW mempersiapkan sekitar 10.000 pasukan, ya, 10.000 pasukan untuk menyerang Makkah. Kenapa? Dengan kayak seperti itu berarti mereka sudah mengingkari isi perjanjian. Serang bener, ya, tahun 8 Hijriah, ya, dengan Fathul Makkah, yaitu ditaklukkan kota Makkah. Ketika mereka sudah ditaklukkan, maka sudah tidak ada pilihan lagi bagi mereka, ya. Maka mereka semuanya, Anda mau Islam atau tidak, itu saja, nggak ada yang lain. Maka akhirnya akhirnya kemudian mayoritas mereka masuk Islam, kecuali yang tidak mau, ya, itu adalah beberapa orang tokoh Quraisy seperti Ikrimah,
putranya Abu Jahal, tidak mau. Walaupun nanti nggak selang lama dia lari, sempat lari, ya. Tapi kemudian nanti dia akhirnya apa? Dibujuk rayu oleh adiknya supaya dia masuk Islam. Kenapa? Karena yang lari itu sudah dikasih vonis oleh Rasulullah, dimanapun dia berada halal untuk dibunuh. Itu pengumumannya Nabi Muhammad SAW. Ya kan begitu. Walaupun kemudian mereka ini satu persatu masuk Islam. Ya, karena apa? Ya Nabi Muhammad sudah memberikan titah kayak seperti itu, ya dimanapun dia dijumpai akan dibunuh. Ya, jadi kayak itu tokoh-tokoh yang sempat dia kabur dari Makkah, ya. Sehingga apa? Sehingga nggak ada pilihan lagi, ya. Mau tidak mau mereka harus istilahnya apa? Mau menerima Islam, ya. Jadi kayak seperti itu, ya. Walaupun mereka diberi kebebasan, karena apa? Karena dalam prinsip Islam kan la ikraha fiddin, ya. Jadi mereka biar merenung, kasih 4 bulan mereka untuk merenung gimana, ya. Jadi kayak seperti itu. Yurdunakum bi afwahihim. Mereka itu ingin, ya, memuaskan kalian wahai umat Islam dengan lisan mereka, mengatakan begini, ya. Yaitu hanya lipstick saja. Ya kan itu? Tapi wa ta'ba qulubuhum. Namun sebenarnya hati mereka itu adalah enggan. Ya, dia tidak bisa menerima itu. Ya, jadi dia bisa menerima bagaimana mereka dikalahkan oleh umat Islam. Jadi benar-benar antara lisannya seakan-akan mereka tunduk, tapi sebenarnya hatinya masih belum mau tunduk. Ya kan begitu. Sampai kemudian nanti ya Allah Subhanahu wa taala itu nanti membuka pintu hidayah bagi mereka. Wa aktsaruhum fasiqun. Dan mayoritas dari mereka itu adalah fasik. Ya, artinya apa? Keluar dari ketaatan, dari ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Istarau bi ayatillahi tsamanan qalila." Mereka itu adalah memperjualbelikan ayat-ayat Allah dengan harga, ya, dengan harga yang sangat murah. Ya, memperjualbelikan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, untuk apa? Kepentingan duniawi. Fasaddu an sabili. Ya, lalu mereka itu menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Perilaku mereka ini kayak seperti perilaku jahiliyah, perilaku orang-orang Yahudi. Di mana apa? Di mana mereka itu adalah kadang memahami ayat-ayat Al-Qur'an tapi dipelintir. Orang Yahudi itu kan kayak seperti itu. Ayat-ayat Taurat dipelintir, ditafsirkan semaunya mereka. Untuk apa? Untuk kepentingan duniawi mereka, ya. Itu adalah apa? Itu adalah perilaku dari orang-orang Yahudi. Jadi menafsirkan yang namanya ayat-ayat Allah, ya, semaunya mereka untuk kepentingan meraup, ya, yaitu urusan apa? Kenikmatan dunia. Itu dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ujung-ujungnya apa tujuannya mereka? Mereka akan menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Innahum sa'a ma kanu ya'malun. Sesungguhnya amatlah buruk apa yang mereka perbuat. Bagaimana mereka itu melintir dalil, melintir ayat untuk kepentingan duniawi. Ya. La yarqubuna fi mu'minin illa wala dhimmah. Mereka orang-orang musyrik itu tidak akan pernah menjaga, ya, tidak akan pernah menjaga kekerabatan dan tidak pula perjanjian dengan umat Islam. Kenapa? Sudah terbukti. Bagaimana orang-orang, ya, musyrik Makkah, perjanjian Hudaybiyah belum genap 1 tahun mereka sudah mengingkarinya. Dan secara umum kayak seperti itu. Apalagi kalau Anda mendambakan Israel kayak seperti itu, nggak mungkin dia bisa menepati janji. Ketika dia terdesak, Israel berjanji. Tapi kalau dalam kondisi dia sudah mulai bangkit, pasti dia akan bikin ulah. Ya, buktinya apa? Kemarin diserang oleh Iran, ya, sedikit ini. Sekarang nyerang Yaman, ya, nyerang Qatar, ya. Jadi kayak itu, Gaza dibombardir. Ya, kalau Yahudi sudah kayak seperti itu. Memang nggak bisa diharapkan dari Yahudi itu. Ya, cuma yang kondisinya umat Islam itu lemah. Ya,
Jadi apa? Ya memang Yahudi itu tiada lain adalah apa? Harus dilawan. Jadi harus dilawan. Yang jadi permasalahan kan Yahudi masih didukung oleh Amerika. Ya. Jadi itu yang jadi masalah. Jadi kayak begitu. Kemarin sudah di sidang PBB semua 142 negara mendukung kemerdekaan Palestina. Yang tidak mendukung cuma 10 negara. 12 negara absen. Ya kan itu. 10 negara itu yang nomor 1 siapa? Ya, Amerika. Ya, sama ya Inggris. Jadi itu. Seluruh negara Eropa ya itu sudah mendukung yang namanya adalah Palestina. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya. Coba bayangkan, ya. Jadi kayak ini. Kok kemudian yang namanya ya istilahnya dunia mau aman, selagi masih ada Amerika itu dunia nggak akan aman. Ya, jadi kayak seperti itu. Kalau Amerika sudah nggak ada, tinggal paparika kayak gitu ya. Ya, jadi kayak seperti itu. Nah ini ma'asyarul muslimin. Nah, itu Yahudi itu karakternya begitu. Lah orang-orang musyrik dulu sama kayak seperti itu. Ya, karena apa? Karena mereka itu adalah berjanji itu hanya untuk kepentingan ya sesaat bagi mereka. Bahasanya itu mereka ingin bernafas dulu. Tapi ketika mereka sudah punya energi kembali, maka mereka pasti akan mengkhianati. Ya, jadi kayak itu. Maka umat Islam disuruh benar-benar wanti-wanti akan hal itu. Ya. Wa ulaika humul mu'tadun, dan mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Di mana Pak? Mereka tidak menjaga ya kekeluargaan mereka. Mereka tidak menjaga janji-janji mereka. Itu adalah orang-orang yang melampaui batas. Fa in tabu, namun jika mereka itu bertaubat, artinya apa? Masuk Islam. Wa aqamus shalah, lalu mendirikan salat. Wa atawuz zakat, dan mereka menunaikan zakat. Fa ikhwanukum fiddin, maka mereka adalah saudara kalian ya dalam agama. Kalau mereka sudah bertobat, sudah masuk Islam, mau sholat, mau zakat, maka apa? Maka itu adalah saudara kalian. Ya, jadi saudara kalian. Ya, ini prinsipnya. Jadi kalau mereka asal sudah mau Islam, ya maka apa? Maka mereka jadi saudara. Islam tidak ada dendam lagi. Jadi tidak ada dendam lagi. Kenapa? Karena Islam itu berperang itu bukan dendam-dendaman, enggak. Islam berperang itu karena dalam rangka apa? Li'ila'i kalimatillah. Kalau tujuannya sudah tergapai berupa dia mau bertobat, mau masuk Islam, ya sudah selesai. Ya, yang tokoh ya tetap jadi tokoh, ya kan begitu, tidak akan dihinakan. Ya, tidak akan dihinakan. Bukti kita bisa melihat dalam sejarah bagaimana Abu Sufyan, ya, tokohnya Quraisy ketika itu. Ya, ketika sudah ditaklukkan yang namanya Makkah, Abu Sufyan sebelumnya sudah diajak Islam sama ya Abbas, pamannya Nabi, kan begitu. Maka apa? Dia tetap ditokohkan. Makanya sampai Abbas itu kan memberikan usulan kepada Nabi Muhammad, ya Rasulullah, ya inna Abu Sufyan rajulun yuhibbul fakhr. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini adalah seseorang yang suka kebanggaan. Faj'al lahu nasiba, tolong ya kasih dia bagian dari apa yang namanya kebanggaan tersebut. Maka apa? Ketika Rasulullah SAW sudah menaklukkan Makkah, beliau berpidato di Masjidil Haram, ya kan begitu. Berpidato apa maksudnya? Man dakhala ya Masjidil Haram fahuwa amin. Siapa yang masuk ya Masjidil Haram aman, enggak diapa-apain. Wa man aghlaqa baba baitihi fahuwa amin. Siapa yang menutup pintunya, pintu rumahnya aman, tidak akan diapa-apain. Wa man dakhala baita ya Abi Sufyan fahuwa amin. Siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan maka aman. Ya, enggak diapa-apain. Abu Sufyan ada di situ. Dia langsung, aku baru masuk Islam aja masih ya tokohkan. Ya, makanya seorang tokoh itu ya tetap harus ditokohkan. Ya, seorang tokoh jangan direndahkan. Karena apa? Karena bisa jadi provokator nanti. Ya, jadi kayak seperti itu. Ya, karena apa? Karena dia tokoh, dia punya jamaah. Ya, dia punya umat.
Ya, jadi kayak seperti itu. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmukumullah. Wa nufassilul ayati liqaumin ya'lamun, dan kami menjelaskan ayat-ayat bagi ya kaum yang mengetahui. Artinya apa? Demikianlah kami menjelaskan supaya apa? Umat Islam itu memahami bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperlakukan dengan orang-orang musyrik. Wa innakatsu aymanahum min ba'di ahdihim, dan jika mereka itu ya membatalkan sumpah mereka setelah perjanjiannya, wa ta'anu fi dinikum, dan mereka itu mencela, menyerang agama kalian, maka apa? Faqatilu a'immatal kufri, maka perangi pemimpin-pemimpin kafir itu, ya, dimanapun mereka perangi, ya. Kenapa? Mereka sudah ibaratnya apa? Membatalkan sumpahnya sendiri. Mereka sudah mengingkari janjinya. Justru malah mereka menyerang yang namanya adalah umat Islam, agama Islam. Maka apa? Perangi dimanapun mereka berada. Ya, jadi kayak begitu. Innahum la aimana lahum, sesungguhnya ya mereka itu tidak ada sumpah yang bisa apa? Tidak ada yang namanya perjanjian yang bisa mereka pegang. Artinya apa? Mereka itu nggak akan ada ya janji-janji mereka, perjanjian mereka itu yang bisa dipegang, nggak bisa. Kenapa? Lalu mereka sudah mengingkari janjinya sendiri kok. Ya, makanya apa? Ya sudah, dimanapun berada udah nggak usah diterima, perangi saja. Jadi perangi saja. Tujuannya apa? La'allahum yantahun, ya, agar mereka itu menyudahi. Ini sudah waktunya Islam, ini kan sudah fase Madinah, ya kan ini kan sudah di akhir di mana Rasulullah SAW itu mau selesai menjalankan misinya. Ini sudah mulai ketegasan-ketegasan yang harus disampaikan kepada yang namanya orang-orang kafir lagi. Bukan waktunya ini musabarah, bukan waktunya umat Islam sabar. Enggak, ini udah posisinya di atas umat Islam. Sehingga apa? Harus menunjukkan powernya. Ya, jadi apa? Jadi sudah menunjukkan maunya sebagai harimau. Jangan apa? Dalam puncak kekuasaan malah meong-meong. Ya, ya apa? Ya nanti diterkam oleh harimau beneran. Ya, jadi itu. Ini dalam kondisi umat Islam sudah mulai kuat. Dan apa? Maka sudah mulai ya benar-benar adalah menancapkan yang namanya adalah pondasi-pondasi supaya musuh-musuh itu adalah gentar. Ya, sehingga umat Islam nggak bisa diremehkan lagi. Memang harus seperti itu, Mas muslimin. Tidak selamanya kita harus sabar, enggak. Ada kalanya ya suatu saat memang perlu musuh itu diberi pelajaran, ya. Jadi kayak seperti itu. Dan ini waktunya untuk apa? Untuk kemaslahatan bagi dakwah Islam itu sendiri. Ya, jadi kayak seperti itu. Sehingga apa? Ada kalanya udah nggak menerima yang namanya nego-nego dari tokoh-tokoh musyrik itu, nggak mau, sudah nggak bisa, udah. Ya, ini sudah mulai di mana apa Rasulullah SAW diperintahkan oleh Allah untuk menancapkan pondasi-pondasi, yaitu adalah apa? Umat Islam itu harus izzah, umat Islam itu harus mulia, tidak perlu DP lagi, tapi harus apa? Kuat. Ya, jadi kayak kasme itu. Kemudian Allah berfirman, ala tuqatiluna qauman nakatsu aymanahum. Ya. Mengapa kalian tidak mau memerangi satu kaum? Nakatsu aymanahum, yang mana mereka itu sudah membatalkan janji-janji mereka, sumpah-sumpah mereka. Wa hammu bi ikhrajir rasul, dan mereka itu punya keinginan dari dulunya untuk mengusir Rasul dari kampung halamannya. Wahum bada'ukum awwala marrah, dan mereka lah yang mengawali pertama kali peperangan, mereka yang mengawali. Karena begitu, atahsawnahum, wahai umat Islam, apakah kalian takut sama mereka? Ya, fallahu ahaqqu an tahsauh, maka Allah lah yang layak ya kalian takuti. In kuntum mu'minin, jika kalian beriman. Ini sudah motivasi di mana umat Islam dah gak bisa kamu kok kemudian merendah lagi, ndak. Perangi mereka. Ini kan motivasi halus dari Allah. Kenapa kalian gak memerangi mereka?
yang mereka sudah mengingkari janjinya. Mereka dulu yang ingin mengusir Nabi Muhammad SAW, mereka yang mengawali peperangan ini. Apakah kalian takut, hai umat Islam? Ya, disindir langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan begitu. Dan Allah lah yang layak kalian takuti jika memang kalian masih punya iman. Kan jiwanya orang mukmin ketika sudah dimotivasi kayak seperti itu, kan pasti dia akan terdorong. Ya, orang mukmin masa nggak berani sama dia? Lah kan begitu. Ini motivasi, kan begitu. Qatiluhum, perangi mereka. Yu'adzibhumullahu bi'aidikum, maka Allah akan menimpakan siksa kepada mereka dengan perantara tangan-tanganmu, wahai umat Islam. Wa yuhzihim, dan Allah akan menghinakan mereka. Wa yansurkum alaihim, dan Allah akan memberikan kemenangan kalian atas mereka. Wa yasfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah Subhanahu wa taala akan memuaskan hati orang-orang mukmin. Kenapa? Menang. Kan itu. Apa motivasi yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah habis ini orang musyrik Makkah, orang musyrik Arab, dah enggak ada yang namanya apa? Ibaratnya kesempatan bagi mereka untuk ibaratnya berdamai-damai lagi. Ndak, pilihannya ndak, kalian Islam atau tidak. Kenapa? Karena di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya sudah nanti dalam akhir-akhir beliau fase di Madinah sebelum beliau wafat itu kan beliau mengatakan la yajtami'u dinani fi jaziratul Arab. Tidak boleh berkumpul di jazirah Arab itu dua agama. Harus ada satu, yaitu Islam. Ya, jadi ayat-ayat ini sudah mulai mengibarkan bendera itu. Ya, pilihan mereka nggak ada yang lain, apa? Islam. Jazirah Arab harus bersih dari yang namanya non Muslim. Baik itu kesyirikan, baik itu Yahudi, baik itu Nasrani, harus bersih. Ya, apalagi Majusi, yang nggak ada tempat. Ya kayak itu. Itu sudah. Istilah apa? Itu di fase-fase terakhir di mana Rasulullah SAW sebelum wafat. Itu sudah apa? Seperti itu langkahnya, ya. Jadi agar benar-benar apa? Tertancap ya di Madinah dan sekitarnya itu, terkhusus lebih luas lagi itu adalah apa? Jazirah Arab. Islam itu benar-benar tegak, disegani oleh semua negara, dan itu diperhitungkan benar. Ya kan itu? Bagaimana dalam perang Tabuk gitu kan? Itu kan sudah sangat jelas. Bagaimana Romawi aja sudah mengirim pasukan sampai Tabuk. Ya kan begitu. Umat Islam ketika itu mengirim pasukan 30.000 pasukan. Ya, tapi nggak jadi perang. Kenapa? Romawi balik pulang. Ya, berarti kan umat Islam itu sudah sangat diperhitungkan oleh Romawi. Padahal Romawi kan negara adidaya ketika itu. Romawi ya zaman itu kayak yang namanya Mamarika lah. Ya kan begitu kan. Kalau Persia itu Rusia. Ya, jadi kayak itu. Jadi dua adidaya pada zamannya Nabi itu Romawi atau Persia. Ya, jadi kayak seperti itu. Dan itu sudah mereka benar-benar apa? Memperhitungkan ya yang namanya Islam. Ya. Kenapa? Karena mampu menyatukan suku-suku Arab ini dalam satu kendali. Dalam satu kendali. Yang mana dulunya suku-suku Arab itu mereka terpecah belah. Ya, perang antar suku ya, tapi dengan Islam mereka bisa satu. Ya, jadi mereka bisa satu. Lah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa yudhib ghaidha qulubihim, dan Allah menghilangkan kemarahan ya hati dari kemarahan umat Islam dari hati mereka. Artinya apa? Diberi kepuasan benar. Kenapa? Umat Islam jaya. Ya kan begitu. Wa yatubullahu ala man yasha, dan Allah menerima taubat ya atas orang-orang yang dikehendaki. Siapa? Tokoh-tokoh Quraisy, tokoh orang munafik yang mereka awalnya ini masuk Islam terpaksa, tapi kemudian Islamnya bagus, diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pelan tapi pasti. Mereka pertamanya itu ya sudah nggak ada pilihan yang lagi, mau gimana lagi kan ya gitu. Tapi lama-kelamaan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka ketika masuk Islam mereka tahu akan keindahan Islam, sehingga apa? Mereka akhirnya bertaubat dengan benar dan diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alimun hakim, dan Allah itu maha mengetahui
Siapa orang-orang yang layak ya diterima taubatnya? Hakimun, dan Allah itu maha bijaksana. Siapa yang kira-kira bisa diberi hidayah, siapa yang kira-kira tetap dia dalam kekafiran, Allah itu maha bijaksana. Jadi Allah tidak mendolimi hamba. Kenapa? Karena hamba juga dikasih pilihan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, am hasibtum an tutraku, apakah kalian mengira kalian akan dibiarkan begitu saja ketika kalian sudah masuk Islam? Ketika kalian sudah memilih Islam, apakah kalian akan dibiarkan oleh Allah begitu saja? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum, sedangkan Allah belum mengetahui siapakah orang-orang yang bersungguh-sungguh dari kalian. Jangan kita menyangka dan mengira ma'asyiral muslimin, kalau kita sudah masuk Islam berarti sudah aman, nyaman, tidak diuji oleh Allah. Oh enggak. Allah ketika istilahnya apa? Hamba masuk Islam itu mesti diuji oleh Allah. Karena Allah ingin mengetahui sejauh mana kejujuran dia dalam beriman, sejauh mana dia tobatnya. Makanya orang yang biasanya bertobat, contohnya tobat dari riba, ya, itu bukan yang gampang, taubatnya gampang, tapi setelah taubat itulah awal di mana Anda akan banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya menemani teman-teman yang ya tobat dari riba itu dari 2014. Ya. Jadi apa? Dari 2014. Rata-rata mereka itu setelah tobat itu justru banyak sekali ujian. Sing kecelakaan, harta ludes habis gitu kan, benar-benar dari nol. Kalau itu nggak ditemani, apa yang terjadi? Yang terjadi mereka akan balik lagi ke riba atau bahkan lebih buruk lagi. Ya, jadi kayak itu. Kenapa? Karena setelah Anda bertaubat, maka siap-siap, ya. Selalu Anda harus siap-siap. Untuk apa? Dapat ujian. Kenapa? Allah akan ngetes tobatmu itu tobat sambel atau tobat beneran. Ya, jadi kayak itu. Dan itu fakta ma'asyiral muslimin. Kalau yang dia istiqomah, maka apa? Maka alhamdulillah bisa bangkit kembali. Ikan begitu. Tapi kalau yang enggak istiqomah, ya sudah, ya. Jadi apa? La ilaha ula wa la ilaha ula, ora rono ora rene. Ya kan itu kan? Bingung posisinya, galau terus. Ya, jadi kayak begitu. Ya, ini harus kita pahami kan begitu. Walam yattakhidhu min dunillahi wala rasulihi, dan Allah belum tahu ya apakah kalian itu mengambil dari selain Allah, selain Rasulnya, selain orang-orang mukmin wali jatan teman setia. Ya, tidak cukup kalian bertobat, enggak, Allah pasti akan menguji. Kira-kira nanti kalau sudah mereka seperti ini, masihkah mereka itu memilih orang-orang kafir, memilih orang-orang musyrik itu sebagai teman setia? Ya, kenapa? Mualah kecintaan kita, loyalitas kita ini ketika sudah Islam itu harus kita berikan kepada siapa? Allah, kepada Rasul, kepada umat Islam. Tidak boleh kita berikan kepada orang yang tidak Islam. Jadi kecintaan kita dan loyalitas kita di situ letaknya. Makanya dalam prinsip akidah itu ada namanya wala dan barok, loyalitas dan barok, berlepas diri. Loyalitas kita berikan kepada Allah, Rasul, ya, kemudian umat Islam, kepada kebaikan dan pelaku kebaikan. Tapi barok kita berlepas diri dari apa? Dari kekafiran, kesirikan, ya, dari bid'ah, dari maksiat dan pelakunya. Kita harus berlepas diri dari itu. Itu prinsip dalam Islam, ya. Itu prinsip dari yang namanya la ilaha illallah, ya. Jadi ada wala, ada barok, ada loyalitas, ada kita ini harus berlepas diri. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah itu adalah khabir. Allah itu adalah mengetahui, ya. Jadi Allah itu adalah mengetahui secara detail, ya. Benar-benar Allah apa? Secara rinci, ya. Apa? Bima ta'malun, terhadap apa yang kalian perbuat. Ya, jadi apa? Jadi semua amal perbuatan kita itu adalah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penuh, yaitu adalah apa? Pengetahuan. Jadi bukan sekedar pengetahuan global, enggak.
Jadi Allah tahu benar, oh orang ini imannya memang kuat, ya, tobatnya benar, ya, ini tidak. Itu Allah Subhanahu wa taala semuanya tahu, ya. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahmakumullah, beberapa ayat yang bisa kita bahas pada malam hari ini. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Demikian yang bisa kita sampaikan. Akhirul kalam, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.